Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin memaparkan materi hari ini yang berjudul Berita Opini Publik dan Komunikasi Politik. Oke, langsung saja ke materi yang akan dijelaskan oleh Tita Rumandor. Baik, terima kasih. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini yang dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, yakni yang pertama ada dari mulut ke mulut, bisa dari percetakan, media penyiaran, radio, televisi, media elektronik, dan juga bisa dari pernyataan saksi. Penulisan berita meliputi 5W plus 1H. Yang pertama yakni what, apa yang terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, who, siapa yang terlibat, why, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Topik umum untuk laporan berita meliputi yang pertama yakni ekonomi, masalah ekonomi, kedua itu pendidikan, bisa juga masalah politik, masalah kesehatan, masalah hukum, masalah kriminalitas, dan juga lain-lain. Berita juga menjadi menarik dan memiliki kualitas apabila ditulis berdasarkan data dan peristiwa yang telah terjadi sehingga disebut dengan fakta. Selanjutnya ada opini publik. Opini publik atau public opinion dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pendapat umum. Dengan demikian, publik diterjemahkan dengan umum, sedangkan opinion dialihbahasakan dengan pendapat. Opini adalah pendapat, ide, atau hasil pemikiran manusia untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Opini publik merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang-orang yang ingin menyampaikan suatu pemikiran, pendapat, masukan, atau aspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat atau yang dirasakan secara langsung ataupun melalui media dan perantara lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara melalui interaksi secara langsung ataupun bisa melalui media seperti media cetak, media massa, bahkan media sosial sekalipun. Selanjutnya, dampak yang ditemukan opini publik meliputi dampak negatif seperti tersebar luasnya desas-desus atau isu-isu tanpa adanya bukti-bukti yang nyata dari akibat opini publik tersebut. Dan dampak positif ya seperti misalnya menyebar luasnya berita baik ke seorang akibat opini publik yang dapat meningkatkan prestasi orang yang diberitakan tersebut. Sebagian dari dampak opini publik yang banyak adalah terbentuknya mitos, ideologi, dan utopia. Pergeseran yang terjadi dalam opini publik disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni faktor psikologis, yang selanjutnya faktor sosial politik, selanjutnya faktor media massa juga, dan juga faktor kebudayaan atau budaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik Husna. Untuk Taufik Husna dipersilakan. Baik, terima kasih. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan faktor-faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Masyarakat sebagai objek komunikasi politik. Materi selanjutnya, komunikator politik meliputi contoh gambar yang ada di slide ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Anies Baswedan, Menteri Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, anggota DPRD, anggota DPR, dan Mahkamah Konstitusi, dan organisasi pemerintah Partai Indonesia. Pesan politik meliputi pidato politik,
buku, brosur, surat kabar. Selanjutnya, saluran media politik, yaitu media cetak, media elektronik, penyiaran, media online, surat elektronik, dan email. Sosialisasi komunikasi kelompok. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum, yaitu pengusaha, pemuda, buruh, mahasiswa, dan pegawai negeri, dan sebagainya. Proses komunikasi politik, yaitu Hart de Lassel mengemukakan bahwa cara mudah untuk menggambarkan proses komunikasi yakni What say what, apa yang dibicarakan, siapa. In which channel, menggunakan saluran apa. Tuan, kepada siapa. With what effect, bagaimana pengaruhnya. Selanjutnya, proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya. Komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia dengan alur dan komponen. Yang pertama, komunikator atau sender, pengiriman pesan. Yang kedua, encoding, proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan. 3, message atau pesan. Yang keempat, media saluran. Yang kelima, decoding, proses pemecahan, penerjemahan simbol-simbol. Dan yang keenam, komunikan, receiver, penerima pesan. Dan ketujuh, feedback, umpan balik, respon. Materi selanjutnya. Efek berita terhadap opini dan sikap publik. Definisi, berita dan aktivitas politik sangat terkait dengan pembentukan opini publik. Karena berita dan aktivitas publik terjadi karena adanya sifat umum yang kolektif, bernama opini publik. Berita dan komunikasi politik dalam sistem yang demokratis membuat opini publik dapat bergerak bebas di ranah kebebasan yang dimungkinkan karena aturan main yang demokratis melalui berita dan proses komunikasi politik. Suatu opini dapat berubah menjadi opini publik, sesuatu dengan kepentingan pihak-pihak yang memperaksai berlangsungnya komunikasi. Media harus dipandang sebagai pelaku penting dalam politik. Tanpa media, berita dan aktivitas komunikasi politik tidak mungkin berjalan dua arah antara komunikator politik atau politisi dengan masyarakat maupun juga sebaliknya. Dalam perkembangan media, tidak hanya sekedar perantara atau saluran lalu lintas opini publik yang ada di masyarakat. Media telah melangkah lebih jauh dari sekedar channel saja, tetapi juga menjadi komunikator. Media membuat pernyataan-pernyataan politik, political statement dalam bentuk komentar edit kepentingannya sendiri. Baik, dari pemaparan yang telah kelompok 18 paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa dampak berita pada opini publik dan komunikasi politik terhadap keterlibatan dan perilaku masyarakat dalam politik terkait dengan fakta-fakta tentang apa yang disajikan di dalam sebuah berita. Hal ini dilihat dari sisi bagaimana terbentuknya opini publik dan aktivitas komunikasi politik yang menggunakan berita oleh para tokoh politik sehingga dapat berdampak pada keterlibatan dan perilaku masyarakat di dalam konteks pembentukan opini publik. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 18. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.